Shalom orang-orang kudus yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita berjumpa kembali di dalam pelajaran yang berikutnya. Saya berdoa supaya Anda tetap bersabar, bertekun, dan terus mengikuti pelajaran ini dari sesi ke sesi, supaya Anda mendapatkan pengetahuan yang seutuhnya, bukan hanya sepotong-sepotong, dan Anda nanti tidak bisa mendapat pengertian yang sepenuhnya. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Allah Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa untuk pelajaran kami kali ini, Tuhan. Biarlah Engkau menaruhkan perkataan-Mu di dalam mulut hamba-Mu ini, supaya setiap perkataan hamba-Mu ini berasal daripada-Mu, dan hamba mengajarkan tiap-tiap orang dengan jelas, dengan benar, seperti yang seharusnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan pelajaran ini. Amin. Ya saudara, saya senantiasa berdoa kepada Tuhan supaya saya bisa memberikan yang terbaik buat Anda, menjelaskannya dengan sejelas-jelasnya supaya Anda tidak menjadi semakin bingung. Haleluya. Ya saudara, kita sudah mempelajari begitu banyak tentang manusia roh dalam pelajaran-pelajaran yang lalu. Tentunya sekarang kita sudah mengerti bahwa roh manusia adalah kita yang sesungguhnya. Dan roh manusia itu memiliki kemampuan dan kapasitas yang luar biasa, bahkan sangat luar biasa. Ia memiliki energi yang tinggi, tidak pernah mengenal lelah, dan tidak pernah menjadi tua. Berbeda dengan tubuh jasmani kita. Bagaimanapun kita pelihara, kita beri makan, kita beri istirahat, tubuh ini akan menjadi lemah dan suatu hari tidak akan bisa berfungsi lagi. Tetapi manusia rohmu itu akan hidup untuk selama-lamanya. Ia sangat tajam, sangat peka, dan mampu melihat perkara-perkara roh dan bisa menanggap ide dan maksudnya Allah. Mampu untuk meresponi apa yang Allah kehendaki, bahkan mampu berpikir seperti pikirannya Kristus. Karena di sini ada Roh Kudus tinggal yang memampukan kita untuk bisa berpikir seperti Kristus berpikir. Inilah semuanya pikiran Kristus. Di dalam 1 Korintus 2 ayat ke-16, Paulus mengatakan, kami memiliki pikiran Kristus. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia, saudara, dikatakan oleh karena hal yang sangat luar biasa bagi kita adalah melalui rohnya kita diberikan kemampuan untuk berpikir seperti Yesus. Haleluya. Nah saudara, kita dapat berpikir seperti Kristus berpikir. Lalu hari ini kita akan belajar tentang indera daripada manusia roh. Manusia lahiriah diperlengkapi dengan 5 indera, yaitu mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, mulut untuk mengecap, dan ada sentuhan yang bisa membuat kita merasakan sesuatu. Ketika kita lahir baru, manusia roh kita itu diberikan 7 indera rohani. Mata yang juga bisa melihat dari manusia roh kita, telinga yang bisa mendengar, hidung yang bisa mencium, mulut untuk mengecap, sentuhan juga untuk merasakan sesuatu, lalu kita juga diberikan intuisi yang sangat tajam dan diberikan hati nurani. Nah sama halnya dengan perkara-perkara natural di mana kita membutuhkan panca indera untuk kita dapat bereaksi dan berfungsi di dalam kehidupan ini. Demikian juga halnya dengan manusia rohani kita. Ia membutuhkan indera rohani untuk meresponi Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mari saudara kita melihat dari beberapa peristiwa di dalam Alkitab di mana indera rohani bekerja. Haleluya. Kita dapat melihat Paulus di dalam peristiwa ia diangkat ke surga. Ia menyatakan bahwa ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Dan di sini diperkatakan tidak boleh diucapkan manusia. Artinya yang berbicara di sini itu bukannya manusia, tetapi Tuhan sendiri. Dan kita tahu bahwa Tuhan adalah roh. Jadi bagaimanakah caranya Paulus mendengarnya? Apakah dia mendengarnya dari telinga jasmani ataukah dia mendengarnya dari telinga rohani? Tentunya dia mendengar dengan telinga roh. Lalu kita melihat Yohanes. Yohanes juga mengalami hal yang sama ketika dia berada di Pulau Patmos. Di sana dia dikuasai oleh roh pada hari Tuhan dan dia mendengar di belakangnya ada suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Ia bukan hanya mendengar bunyi sangkakala, tapi ia juga dapat melihat dan mendengar perintah untuk menuliskan apa yang dilihatnya dalam sebuah kitab dan mengirimkannya kepada 7 jemaat. Nah saudara, Petrus juga mengalami pengalaman yang sama. Dia diliputi dengan kuasa ilahi, dia melihat langit terbuka dan melihat ada kain lebar yang turun berisi berbagai macam jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Lalu ia mendengar suara menyuruhnya untuk menyembelih binatang-binatang tersebut. Lalu Petrus menolaknya karena dia menganggap itu adalah makanan yang haram yang tidak biasa dia makan. Bahkan tidak pernah dia sentuh. Dan ketika dia sedang berpikir tentang penglihatan tadi, berkatalah roh kepadanya, ada 3 orang mencari engkau. Ia melihat dan mendengar suara Roh Kudus.
Dari manakah semuanya ini diketahui oleh Petrus? Apakah dia melihat dengan mata jasmani, mendengar dengan telinga jasmani, ataukah dia mendengar dengan mata dan telinga rohaninya? Tentunya dia menggunakan indera rohaninya. Haleluya. Lalu kita juga melihat, saudara, peristiwa orang kaya dan Lazarus. Di dalam kisah ini kita bisa melihat gambaran yang lengkap tentang indera yang bekerja di alam roh. Orang kaya itu memandang, melihat Bapak Abraham dan Lazarus, mereka saling berkomunikasi, saling mendengar dan menjawab. Mereka tuh bisa membuat satu perbedaan di mana mereka berada saat itu. Lalu orang kaya ini merasa haus, dia menginginkan air sekalipun hanya seujung jari. Dan dia merasakan kesakitan karena panas di tempat di mana dia berada. Artinya seluruh indera rohaninya, dari mata, telinga, hidung, pengecap, sampai perasaannya, saudara, itu bekerja, berfungsi dengan lebih tajam lagi di sana. Dia merasakannya dengan jelas. Dan Alkitab mengatakan dia sangat menderita. Lalu hati nurani orang kaya tersebut terbangun ketika dia teringat akan saudara-saudaranya di dunia yang hidup seperti dia. Dan ia tidak menginginkan apa yang dia alami saat itu terjadi juga sama mereka. Untuk itu dia meminta kepada Lazarus untuk memperingati mereka. Jadi saudara, kita bisa melihat bahwa roh manusia memiliki indera rohani dan indera tersebut lebih tajam daripada indera jasmani. Nah saudara, jika kita mempunyai indera rohani yang begitu tajam, melebihi indera rohani kita, kenapa banyak orang yang mengalami kesulitan untuk mendengar suara Tuhan? Mari kita lihat dari Yohanes ke-20, peristiwa tentang Maria dan Yesus yang dibangkitkan. Dalam peristiwa ini kita melihat bahwa Maria pergi ke kubur Yesus pada pagi hari. Pagi-pagi buta dia sudah ada di kuburan, saudara. Dan ketika dia sampai di sana, ia melihat bahwa batu besar penutup lubang kuburan itu sudah dipindahkan. Lalu ia lari menemui Petrus yang juga disebut Simon, dan juga di sana ada Yohanes. Dan Maria berkata kepada mereka, orang-orang sudah mengambil mayat Tuhan dari kuburannya dan kita tidak tahu di mana mereka menaruhnya. Lalu kedua murid itu pergi dan melihat ke dalam, dan mereka menemukan memang tidak ada mayat Yesus di situ. Setelah mereka selesai melihat, mereka meninggalkan kuburan, sedangkan Maria tetap berdiri dekat kubur itu dan menangis. Dan dalam ayat yang ke-15 dikatakan Yesus muncul di hadapannya dan bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Tetapi Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepada Yesus yang dikiranya itu adalah penunggu taman, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Maria tidak dapat mengenali Yesus sama sekali, sekalipun Yesus muncul ada di hadapannya. Kenapa, saudara? Lalu mari kita kembali sebentar ke ayat yang ke-1 dan ke-2. Ada sesuatu yang sangat menarik di sini. Dikatakan ketika Maria sampai di kuburan, dia melihat bahwa batu besar penutup lubang kuburan itu sudah dipindahkan. Ayat yang kedua dikatakan, lalu dia lari menemui Petrus dan berkata, orang-orang sudah mengambil mayat Tuhan dari kuburannya dan kita tidak tahu di mana mereka menaruhnya. Apakah yang terjadi di sini, saudara? Kalau kita memperhatikan ayat yang pertama, Maria hanya melihat penutup lubang kuburan itu sudah dipindahkan. Jadi dia berasumsi dengan tergulingnya batu, mayat Yesus itu sudah hilang. Padahal dia tidak pernah menjenguk ke dalam. Dan Maria hanya menjenguk kuburan Yesus setelah kedua murid tadi pergi meninggalkan kuburan. Di sana dikatakan Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan malaikat bertanya, rupanya ada malaikat di dalam sana, saudara. Dan malaikat itu bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Lalu Maria menjawab dengan jawaban yang sama, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sangat menarik di sini, saudara, bagaimana orang-orang, khususnya wanita, dengan emosi kekalutannya itu dapat membuat asumsi, membuat praduga yang bisa membuat panik dirinya sendiri dan juga orang lain. Dan kadang-kadang ini bisa membuat kita kehilangan akal sehat. Maria sedang berada pada level jiwa yang kacau, yang galau, bingung, penuh dengan prasangka, dan ini sangat mempengaruhi indera rohaninya. Padahal dia berjalan bersama dengan Yesus selama 3,5 tahun. Dia kenal Yesus dan sangat mengasihi Tuhan Yesus. Tapi saat jiwanya sibuk, kalut, tertekan, dia tidak berada pada posisi mendengar, sekalipun yang nampak pada waktu itu adalah Yesus sendiri. Nah, ini terbukti ketika Yesus berkata, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Jadi Maria sudah
mempunyai prasangka terlebih dahulu, sudah berasumsi, sudah mempunyai praduga bahwa yang dia lihat ini adalah tukang taman. Dia tidak melihat Yesus. Karena apa? Pikiran yang kacau ini, saudara, dibebani dengan berbagai macam masalah, dibebani dengan tekanan, dibebani dengan kesibukan. Inilah yang menyebabkan Maria tidak dapat mendengarkan suara Tuhan. Kita pun tidak berbeda, saudara. Seringkali kita juga disibukkan dengan berbagai hal, sehingga kita membuat persepsi praduga, mempunyai berbagai macam asumsi, dan bukan mendengarkan suara yang ada di dalam kita ini. Kita sibuk dengan berbagai macam aktivitas, pekerjaan, dan kita tidak punya waktu lagi untuk berdiam diri bersama dengan Tuhan. Jiwa kita menjadi begitu tertekan, begitu kalut, begitu galau, kecewa, sedih, sakit hati, dan sebagainya. Termasuk juga kesehatan yang buruk, ekonomi yang sulit, peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kurangnya beristirahat, semua ini akan mempengaruhi kepekaan kita terhadap suaranya Tuhan. Sekalipun Tuhan mengirimkan seseorang untuk berbicara dengan suara yang jelas, dengan penjelasan yang jelas, kemungkinan besar Anda tidak bisa mendengarkannya di sini. Saudara, sangat disayangkan, segala macam kesibukan, peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita membuat kita tidak bisa berdiam diri, apalagi mendengarkan suara Tuhan. Alasan yang lain yang membuat kita tidak bisa mendengar suara Tuhan, itu kurangnya pengetahuan akan Tuhan. Nah, jika itu yang terjadi di dalam hidup kita saat ini, maka kita harus cepat berpaling kepada Yesus, Juru Selamat kita. Tinggalkan semua hal-hal yang membuat Anda sibuk, membuat Anda tidak bisa mendengarkan suara Tuhan, yang tidak bisa membuat kita peka terhadap manusia roh kita. Kita harus melatih, saudara, indera rohani kita. Perhatikan ayat ini, saudara. Ayat yang ke-16. Yesus memanggil Maria. Yesus berkata, "Maria." Lalu Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni." Artinya guru. Saudara, kali ini Maria berpaling dari kebingungannya dan menangkap suara Yesus. Telinga rohnya memiliki kepekaan untuk menangkap suara Yesus sekali ini. Nah, saudara, kita juga harus melakukan hal yang sama. Kita harus segera berpaling dari segala kesibukan kita, dari segala macam peristiwa yang menghantam kita. Kita berpaling kepada Yesus. Kita dengarkan suaranya. Kita fokuskan pandangan kita kepada Juru Selamat kita. Bukan kepada masalah kita yang membuat kita menjadi tuli, membuat kita menjadi buta, membuat kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Anda mungkin berkata kepada saya, "Ibu kan nggak tahu masalah saya." Saudara, sementara saya tidak mengetahui keadaan Anda, tapi Tuhan mengetahuinya, Anda juga tidak mengetahui keadaan saya. Bukankah begitu? Tapi ini yang saya lakukan. Saya belajar terus, berdiam diri, mendengarkan suara Tuhan, melatih manusia roh saya, belajar peka terhadap indera rohani yang di dalam roh saya ini. Kadang-kadang, saudara, saya tidak mendengar suara apa-apa, tetapi jiwa saya menjadi tenang. Kadang-kadang saya mendengar satu suara, mendengar satu kata, mendengar suatu nama. Dan kalau saya mendengar hal itu, saya cepat bertindak, saya melakukannya. Dan biasanya saya mendapatkan jawabannya. Pertama kali ketika saya mencoba metode tersebut, saya tidak mendengar apa-apa, saudara. Saya tetap melihat kepada masalah saya tetap merasa tertekan dengan perasaan saya, tapi saya tidak menyerah. Saya mengulanginya kembali, berulang-ulang. Saya melatih manusia roh saya. Yang saya lakukan adalah ketika saya menghadapi masalah, ketika saya sedang konseling orang, ketika saya sedang ngobrol dengan orang, saya belajar mendengarkannya dengan telinga roh. Karena telinga di sini, saudara, sering-sering lewatnya di sini, dan di sini ini banyak kawat-kawat yang kusut, banyak sangkutannya, itu membuat saya mendengarnya tidak murni. Tapi ketika saya belajar mendengarkan di sini, itu saya mendapatkan jawabannya juga dari dalam. Yang terutama ketika saya sedang konseling orang, saya selalu langsung masuk di manusia roh saya dan saya berkata, "Tuhan, ajarkan saya mendengar dan berikan saya jawabannya." Dan biasanya saya bisa langsung, saudara, mengerti titik permasalahan daripada apa yang sedang kita bicarakan. Suatu kali saya meminta bantuan seorang teman saya untuk menolong di dalam ministry ini, untuk menjadi pembimbing. Tapi ketika saya ingin menghubungi dia, di sini ada satu kata, sibuk. Lalu saya WhatsApp dia. Saya katakan, "Kamu masih bisa nggak ya menolong saya? Atau kamu sedang sibuk?" "Nggak apa-apa kalau kamu lagi sibuk." Dan dia membalas saya, tepat seperti apa yang muncul di dalam manusia roh saya. Dia bilang, "Bu, kalau bisa orang lain dulu yang membantu karena saya sedang sibuk." Saudara, apa
yang kita tekuni saudara, apa yang kita fokuskan, yaitu indera roh kita, itu akan lebih tepat, lebih tajam daripada indera jasmani kita. Lalu bagaimana dengan mata roh kita? Saya ingin Anda melihat apakah yang menjadi kerinduan Paulus untuk tubuh Kristus. Dalam Efesus 1 ayat ke-16a sampai ke-18, Paulus mengatakan, "Aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya." Ini merupakan doa yang sangat luar biasa. Yang Paulus minta adalah mata roh setiap orang itu menjadi terang, supaya kita bisa melihat terang Allah. Kemungkinan besar tubuh Kristus masih banyak yang mengalami mata hati yang gelap dan tidak mengerti perkara-perkara roh. Itulah sebabnya Paulus mendoakan hal ini kepada Tuhan buat tubuh Kristus. Masih ada banyak orang yang mengalami kesulitan untuk mengerti perkara-perkara roh. Buat mereka perkara roh itu sangat membingungkan, penuh dengan misteri, gelap, meletihkan, gak jelas. Dan orang maunya jalan pintas yang cepat, yang gampang untuk mengetahui perkara yang sudah kelihatan di depan mata. Nah saudara, ini sangat menyedihkan. Mari kita lihat bagaimana Paulus begitu aktif menggunakan indera rohaninya. Suatu hari Paulus itu berkhotbah, dan di sana ada orang lumpuh duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Lalu Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Orangnya orang lumpuh. Lalu Paulus berkata kepada orang itu dengan suara yang nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Dari mana Paulus melihat orang itu memiliki iman? Dari mata rohnya. Paulus menatap dan melihat orang lumpuh itu bisa berjalan. Haleluya. Demikian juga halnya dengan Petrus ketika dia menghadapi Simon si tukang sihir. Simon ingin membeli karunia Roh Kudus kepada Petrus, dan Petrus berkata kepada Simon, "Aku melihat bahwa hatimu telah menjadi empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan." Mata roh Petrus dapat melihat sampai ke dalaman hati Simon. Wah, saudara, kalau begitu mata roh kita juga dapat melihat sampai ke dalaman hati seseorang. Paulus berkata, "Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal." Inilah yang diinginkan oleh Paulus, agar kita belajar melihat perkara-perkara yang lebih kekal ketimbang perkara-perkara yang sementara. Apa yang Anda lihat di dunia ini semuanya sementara. Tapi kalau kita belajar melihat dengan mata roh kita akan menemukan indahnya di dalam kekekalan yang tidak terlihat itu. Paulus lebih suka memperhatikan apa yang tidak kelihatan karena itu bersifat kekal. Dia melatihnya, dan dia ingin kita juga melatih mata roh kita karena itu lebih tajam dan bersifat kekal. Anda masih ingat waktu saya bersaksi tentang tiga ayin mayin yang saya lihat di pagi hari itu? Saya tidak melihatnya waktu saya buka mata, saudara, karena waktu itu saya baru ingin bangun. Jadi saya masih ada di tempat tidur, saya masih tergolek, mata saya masih tertutup. Tetapi saya bisa melihat tiga ayin mayin. Hal ini karena saya senantiasa melatih indera rohani saya. Mata roh saya, telinga roh saya, semuanya saya latih, bahkan penciuman. Suatu hari, saudara, saya melihat foto daripada seorang teman saya di WhatsApp. Saya melihat fotonya itu dengan mata yang tertutup sebelah. Tapi apa yang saya lihat dengan mata jasmani saya, itu mata rohani saya menangkapnya berbeda. Mata roh saya memberitahukan bahwa ia sedang dalam masalah. Waktu saya lihat lagi, saudara, saya memperhatikan foto itu, iya, ada masalah dengan orang ini. Ketika kami berkomunikasi melalui WhatsApp, dia mengaku bahwa dia sedang ada masalah. Inilah kelebihan daripada indera rohanimu. Mari kita lihat telinga roh. Paulus juga mendorong kita untuk melatih telinga roh, untuk belajar mendengarkan perkataan Tuhan. Dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Tuhan. Sementara telinga jasmanimu peka terhadap suara-suara natural yang ada di dunia,
Kita bisa mendengar apa saja, kita bisa mendengar angin, hujan, badai, berita, gosip saudara, dan segala macam suara yang bisa kita dengar. Maka telinga rohmu juga peka terhadap suara Roh Kudus yang ada di dalammu, yakni suara Allah yang ingin berkata-kata denganmu. Nah, kalau kita menyimpan di sini firman Allah, maka Roh Kudus akan mengeluarkan firman itu kembali, membuat kita bisa mendengarnya. Firman Allah yang adalah roh hanya bisa didengar dan dimengerti oleh indera rohmu. Sebab roh hanya bisa berkomunikasi dengan roh. Nah, di dalam ayat ini Paulus mengatakan pendengaran dan pendengaran. Artinya kita harus terus-menerus mendengar, melatih telinga roh kita untuk mendengar firman Allah berulang-ulang. Sudahkah engkau melakukannya? Jika Allah memerintahkan kita untuk mendengar suaranya dengan hati, berarti Allah telah mempersiapkan telinga di dalam rohmu. Kalau kita lihat di dalam Ibrani 3 ayat yang ke-15. Pada hari itu, jika engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Perhatikan saudara, hubungan antara suara Allah dengan hati. Tuhan menginginkan kita untuk mendengar suaranya dengan telinga rohmu. Berulang-ulang Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya dan berkata, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Dan di dalam kitab Wahyu kita banyak mendengar, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Latih telinga rohmu untuk mengambil alih apa yang dapat engkau dengar dengan telinga jasmanimu, supaya engkau bisa menggantikan berita-berita yang buruk yang setiap hari kita dengar, yang setiap hari masuk di dalam WhatsApp kita, dengan berita yang daripada Tuhan. Kita mau mendengarkan apa yang Tuhan mau perkatakan di balik berita buruk itu, supaya Anda tidak mengalami ketakutan dan kegelisahan. Haleluya saudara. Ketika saya hamil, anak saya yang paling kecil, itu saya mengalami saya mengalami tiroid. Dan leher saya itu membengkak saudara. Lalu waktu saya periksa ke dokter, dokter mengatakan tiroid ini bisa mempengaruhi janin yang ada di dalam kandungan saya. Dan itu membuat saya menjadi gelisah dan takut. Pada waktu itu saya belum seperti sekarang ini mengerti banyak tentang firman. Suatu pagi ketika saya sedang berdoa, saya mengatakan kepada Tuhan tentang kegelisahan hati saya, kekhawatiran, bagaimana kalau anak ini nanti besar menjadi kerdil, karena itulah yang dikatakan oleh dokter. Saya menjadi khawatir, saya menjadi gelisah, saya menjadi takut, dan saya menjadi sedih saudara. Lalu saya mendengar ada satu suara yang sangat audible, dan itu adalah satu-satunya, hanya satu kali itu saya mendengar suara yang begitu audible, yang berkata, seperti itulah aku mengasihi anakmu. Dan tiba-tiba saudara, roh saya menangkap, dan hati saya menjadi sangat teduh, menjadi sangat tenang. Karena saya tahu Tuhan lebih mengasihi anak saya daripada saya sendiri. Haleluya. Lalu bagaimana dengan pengecap yang ada di dalam roh kita? Ibrani 5 ayat 13-14 mengatakan bahwa sebab barang siapa yang masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Nah, perhatikan saudara, secara natural jika seseorang sudah mencapai usia dewasa, maka ia mempunyai panca indera yang terlatih untuk mengecap dan memakan makanan yang keras. Dia mampu membedakan makanan yang tidak baik, yang rusak, ataupun benda-benda asing yang masuk ke dalam mulut. Demikian halnya dengan indera rohani. Kita diberikan indera roh oleh Tuhan supaya kita belajar peka terhadap apa yang masuk ke dalam manusia roh kita. Kita bisa mengecap, kita bisa merasakan jika ada makanan yang tidak baik, yang tidak sehat, yang asing, yang masuk ke dalam roh kita. Jika ada pengajaran yang salah, maka kita akan merasa tidak ada kedamaian di dalam roh kita. Dan bisa juga kita merasa seperti ingin muntah. Kita ingin menolaknya. Kita tidak ingin menerimanya. Ada rasa mual saudara di dalam manusia rohmu. Sebaliknya, kita akan menikmati jika kita mendengar pengajaran-pengajaran yang baik seperti yang Anda dengarkan saat ini. Ibrani 6 ayat yang kelima mengatakan, yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Jadi saudara, kita sangat diberkati dengan alat pengecap atau indera pengecap yang ada di dalam manusia roh kita. Kita juga dapat mengecap kebaikan Tuhan melalui indera pengecap yang ada di dalam roh kita.
Mazmur 34 ayatnya ke-9 mengatakan, "Oh, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu." Haleluya. Mari kita lihat, Yesus telah memberitahukan kepada kita bagaimana caranya memakan makanan yang sehat. Yakni kita harus datang kepadanya, meminta roti hidup daripadanya setiap hari. Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Haleluya. Lalu bagaimana dengan penciuman indera rohani kita? Saudara, pada waktu bulan Februari 2018, saya memimpin sebuah perjalanan ke Israel. Dan setiap hari saya harus membawa firman di dalam perjalanan rohani kami. Dan pada suatu hari ketika kami hendak pergi ke Kana, saya sudah mempersiapkan sebuah pesan Allah tentang pernikahan di Kana. Dan pesan yang mau saya sampaikan itu berbeda dari khotbah-khotbah yang kita dengar selama ini. Dan saudara, saya merenungkan terus firman itu sepanjang malam sebelum saya memberitakannya di pagi hari. Dan ketika saya hendak membaringkan diri tidur, waktu itu saya bersama dengan mama saya mencium satu bau bunga yang sangat harum, saudara. Lalu saya tanya sama mama saya, "Mami, ada mencium satu bau bunga enggak?" Mama saya bilang, "Enggak tuh, tapi saya menciumnya, saudara." Lalu saya tidur, keesokan harinya setelah saya selesai memberitakan firman, saya mengurapi setiap orang dengan minyak urapan yang saya bawa. Dan waktu saya buka minyak urapan itu, saudara, saya mencium bau yang sama yang saya cium pada malam hari. Dan setelah selesai ibadah, mereka datang sama saya dan ada satu orang ibu, seorang wanita yang pintar, saudara, wanita yang berhasil, wanita yang sukses. Dia berkata seperti ini, "Wah, pesan kamu itu sangat luar biasa. Suatu pewahyuan yang saya tidak pernah lihat dan saya tidak pernah dengar. Saya nggak pernah melihat dari apa yang kamu lihat." Nah, saudara, mari kita lihat dari 2 Korintus 2 ayat yang ke-14 sampai ke-16. Di sini kita bisa melihat suatu ucapan syukur kepada Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Perhatikan, saudara, dengan perantaran kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah, kami adalah bau harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Jadi di sini, saudara, kita bisa melihat bahwa Yesus itu memiliki keharuman. Dan kita adalah pemberita-pemberita Injil keharuman daripada Kristus sendiri. Dan ini adalah bagi orang-orang yang diselamatkan. Tapi bagi orang-orang yang memang akan binasa, mereka tidak akan mencium bau keharuman itu. Bahkan alat pengecap yang Anda miliki itu, yang ada di dalam roh Anda, itu bisa mencium bau kalau ada setan. Ada orang-orang yang diberikan karunia, dia bisa mencium seperti bau sampah kalau ada roh-roh yang jahat yang berkeliaran di tempat di mana mereka berada. Bahkan ada beberapa teman-teman saya yang bisa mencium bau kematian ketika mereka sedang mendoakan orang-orang sakit. Mereka bisa mencium bau kehidupan dan bau kematian, dan mereka tahu bagaimana caranya bisa mendoakan orang tersebut. Kita mempunyai alat perasa, saudara, di mana jikalau Tuhan menjamah kita, kita bisa merasakannya. Bukan di daging, tapi di manusia di dalamnya. Kita bisa merasakan kebaikan Tuhan, kita bisa merasakan bagaimana Tuhan menjamah kita dan membuat kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Dan membuat kita bisa merasakan hadirat Allah sampai membuat kita itu bisa menangis. Setiap pagi, itu saya berdoa di dalam ruang doa saya. Dan biasanya itu saya membuka jendela ruang doa saya supaya ada angin yang bisa bersirkulasi. Suatu pagi, saudara, waktu saya habis berdoa, saya sedang ngobrol dengan Tuhan, saya sedang menikmati hadirat Allah. Tiba-tiba ada satu keharuman bunga yang masuk dari jendela yang saya buka tadi. Di balkoni saya, itu saya ada menanam bunga yang baunya sangat harum, yang sangat saya suka. Tapi pagi hari itu, bunga yang sedang mekar itu, dan biasanya bunga itu hanya mekar 2-3 hari, dan pagi hari itu saya tidak tahu bahwa bunga itu sedang mekar, semekar-mekarnya. Dan baunya itu tiba-tiba seperti dikirim ke dalam kamar di mana saya sedang berdoa. Dan saat itu Tuhan berkata kepada saya, "Aku ada di sini bersama denganmu." Luar biasa, saudara. Dan Tuhan berkata, "Setiap kali engkau mencium keharuman bunga itu, aku ada bersama-sama dengan engkau." Dan sejak saat itu,
Saya bisa merasakan kehadiran Tuhan setiap kali saya mencium bau bunga tersebut. Bahkan ketika saya sedang berjalan pagi, dan bunga itu tumbuh di sepanjang jalan yang saya lewati, Tuhan berkata, aku ada di sini bersama denganmu. Saya merasakan, saudara, melalui bau bunga tersebut. Haleluya. Itulah caranya kita melatih indera rohani kita. Nah, saudara, kita sudah berbicara tentang indera rohani. Lalu bagaimana dengan intuisi atau insting? Apakah insting? Insting adalah sebuah kemampuan untuk mengerti sesuatu secara naluri, tanpa dibutuhkan alasan yang tepat. Bukan sesuatu yang kita pikirkan ataupun alasan yang ada di kepala kita. Kita tidak bisa menebaknya, kita tidak bisa menyelidikinya, bahkan kita juga tidak bisa mempelajarinya. Tetapi kita seperti bisa menanggap sesuatu di dalam hati kita. Tiba-tiba, saudara, kita seperti merasa menangkap. Mungkin itu perasaan hati yang tidak enak, gelisah, mungkin kita merasa nervous, kadang-kadang juga ada rasa seperti, kok ada sesuatu yang menggairahkan. Kita merasa gembira, dan ini kita nggak bisa jelaskan apakah itu. Nah, saudara, roh manusia yang belum ditebus, itu juga memiliki intuisi, memiliki naluri. Misalnya orang buta, dia tidak bisa melihat dengan mata jasmaninya, tetapi nalurinya, intuisinya itu bekerja, saudara. Dia bisa tahu apa yang ada di hadapannya. Dia bisa tahu kalau ada orang yang hadir di sisinya. Ini sangat luar biasa. Nah, pria dapat memiliki intuisi yang sangat luar biasa, sangat dahsyat. Mereka memiliki kemampuan yang sama seperti wanita. Sayangnya, di dalam kultur kita, dalam kultur Asia ini, saudara, orang sering merasa bahwa intuisi itu sebagai sesuatu yang suam-suam, sesuatu yang kabur, yang tidak jelas, dan tidak maskulin. Dan ini menyebabkan mereka kehilangan sentuhan terhadap perasaan tersebut. Pria merasa kehilangan kontrol jika dia menggunakan intuisi atau naluri. Padahal kita bisa menemukan banyak bapak-bapak iman yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa, diberikan karunia kesembuhan dan mujizat kepada mereka. Bukan hanya karunia yang bekerja di dalam iman mereka, tetapi mereka juga menemukannya di dalam indera roh mereka yang dinamakan intuisi tadi. Mereka sanggup untuk mendengar, merasakan, menerima, menanggap, meresponi apa yang Tuhan taruh pada waktu mereka sedang melayani, yaitu mujizat dan kesembuhan-kesembuhan. Nah, saudara, wanita sebaliknya. Wanita itu mengaktifkannya sesuai dengan fungsinya sebagai seorang penolong. Ia lebih cepat tanggap. Dengan emosinya dan naluri intuisi yang dia terima itu, dia cepat bereaksi dan meresponinya. Contohnya, kalau dia mempunyai seorang bayi, dia mendengar suara tangisan bayinya, dia langsung menangkap di sini, oh, bayiku sudah lapar, dia perlu diberi makan. Atau mungkin dia tahu bayinya menangis, mungkin perlu ditukar popoknya. Dan kalau dia melihat bayinya terus-menerus menangis, di dalam nalurinya, dia tahu ada sesuatu yang tidak beres dengan anak saya. Dan dia akan cepat membawa anaknya ke dokter. Wanita dengan kelembutannya, dia dapat menangkap di dalam nalurinya dengan cepat, dengan tepat, dan dengan tajam. Dan banyak orang menyebut naluri ini sebagai indera yang keenam. Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita akan menemui banyak tentang intuisi. Kisah 27 ayat yang ke-10. Ketika Paulus sedang berlayar, saudara, Paulus menemukan banyaknya hambatan di dalam perjalanan itu. Dan di dalam ayat yang ke-10 dia mengatakan, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian yang besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, I perceive that this voyage will end with disaster and with much loss, not only of the cargo and ship, but also our life. Di sini Paulus belum melihat apa yang terjadi, tetapi dia menanggap di dalam indera rohnya bahwa kapal ini dalam keadaan bahaya. Dia tidak menjelaskan bagaimana hal itu bisa terjadi, tapi Paulus mengetahuinya. Dan dia yakin bahwa hal itu akan terjadi. Sayangnya, ketika angin bertiup dengan pelan, ketika angin menjadi lembut, kapal kembali berlayar dan akhirnya mengalami musibah. Perlu kita catat, saudara, bahwa kita bukan hanya sekedar mempelajari intuisi, bukan mencari-cari ada apa yang akan terjadi, tapi kita mau mempelajarinya dengan intuisi yang murni dan aman. Intuisi orang yang lahir baru dan yang berjalan bersama dengan Roh Kudus merupakan intuisi yang tajam, aman, tepat, benar, dan dapat diaktifkan oleh iman.
pada bulan April tahun 2016. Tengah malam, saudara, ketika saya sudah tidur, tiba-tiba saya dibangunkan oleh Tuhan. Tepatnya jam 12 malam. Nah, itu ada satu dorongan yang sangat kuat untuk saya berdoa. Saya nggak ngerti ada apa, saya nggak bisa menangkap ada apa. Tapi saya hanya mengikuti tuntunan yang ada di sini. Karena roh saya ini menanggap bahwa saya harus berdoa. Ada sesuatu yang harus saya doakan. Dan saya hanya berbahasa roh. Saya berbahasa roh selama setengah jam sampai saya merasa ada damai di sini. Nah, pagi hari jam 6, suami saya yang sedang ada di Amerika itu WhatsApp sama saya. Dia mengatakan bahwa dia hampir saja mengalami 2 kali kecelakaan di jalan tol. Pada waktu itu dia katakan dia menyewa sebuah mobil yang sangat powerful. Jadi dia membawa mobil itu dengan kecepatan yang tinggi karena jalanannya kosong. Lalu di dalam sebuah tikungan, dia melihat tikungan itu kosong, tapi begitu dia tikung, saudara, dia melihat tiba-tiba di depan mobilnya itu ada banyak kendaraan yang sedang berhenti karena keadaannya itu macet. Dia terkejut sekali, saudara, dan dia menginjak rem dengan begitu tajam sampai seluruh penumpang di dalam mobil itu mengalami goncangan. Tapi mereka selamat. Dan itu terjadi bukan hanya sekali, tapi 2 kali. Rupanya, apa yang saya tanggap di sini, itu adalah indera rohani saya yang dinamakan intuisi. Saya tidak mengerti, saya tidak tahu, saya tidak jelas apa yang sedang terjadi, tapi di sini menanggap. Dan doa menyelamatkan suami saya dan semua orang yang ada di dalam mobil itu. Haleluya. Nah, mari kita lihat kepada hati nurani. Apakah hati nurani? Saudara, hati nurani itu merupakan suara hati. Dia merupakan bagian dari jiwa manusia yang memiliki pengetahuan akan apa yang benar dan apa yang salah menurut standar dari orang yang memiliki hati nurani itu. Hati nurani memberikan kemampuan untuk mengenali dan memutuskan sikap kita sendiri apakah kita berada di posisi yang benar atau yang salah. Hati nurani juga memberikan tanggung jawab moral atas sikap kita secara lahiriah. Dia akan bereaksi yang akan memimpin kita kepada perasaan yang bersalah jika kita melanggar hati nurani itu sendiri. Dalam Perjanjian Baru, hati nurani diambil dari bahasa Yunani, yaitu suneidesis, yang artinya kesadaran moral. Hati nurani itu merupakan kapasitas yang Tuhan berikan agar manusia dapat mengevaluasi pribadi. Jadi orang itu bisa mengerti apakah dia bersalah atau tidak. Paulus menyatakan beberapa kali menyangkut pengalaman pribadinya tentang menjadi baik atau murni. Salah satunya adalah di dalam Kisah 24 ayat 16. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Jadi Paulus mengevaluasi dirinya bagaimana caranya menjadi murni, yaitu dia ingin menjadi murni dengan hati nurani yang bersih di hadapan Allah dan manusia. Paulus menguji perkataannya sendiri dan tindakannya dan mendapati bahwa mereka selaras dengan moral dan sistem nilai yang dimilikinya yang tentunya berasal dari standarnya Allah. Hati nuraninya membuktikan integritas hatinya bahwa apapun yang dia lakukan itu adalah murni dan bersih. Lalu yang kedua, Perjanjian Baru menggambarkan hati nurani sebagai saksi atas sesuatu. Paulus menggambarkan hati nuraninya sebagai saksi bahwa dia senantiasa mengatakan kebenaran. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Dan dia telah memimpin dirinya dalam kekudusan, dalam ketulusan saat dia berurusan dengan sesama. Tidak ada agenda apapun di dalam hubungan Paulus dengan orang lain. Dia tidak berusaha untuk mengambil keuntungan dari orang lain di dalam sebuah persahabatan. Dia tulus dan murni. Sebagaimana kita tahu, Paulus tidak pernah mau meminta-minta uang, kecuali uang itu untuk melayani di dalam perjalanan misinya. Paulus mengatakan, inilah yang kami megahkan, bahwa suara hati kami memberikan kesaksian kepada kami. Jadi suara hati dia itu memberikan kesaksian kepada dirinya sendiri bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah. Bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Dia menjaga hati nuraninya oleh kasih karunia Allah. Dia tidak mau, saudara, hati nuraninya itu dicemari oleh perbuatannya, oleh tindakannya, oleh sikapnya, oleh keputusannya. Paulus sangat menjaga hati nuraninya
tetap murni, tulus, dan kudus. Ibrani 9 ayatnya yang ke-14. Darah Kristus menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Saudara, pada waktu kita lahir baru, rasa bersalah itu diangkat dan disucikan oleh darah Yesus pada hari keselamatan kita. Jika kita belum mengalaminya, itu bukan berarti Tuhan berdusta dan ayat itu tidak benar. Tapi Anda perlu belajar mengerti. Dan ayat yang tadi kita lihat itu sudah menyatakannya. Jika kita memperbaharui pikiran, merenungkan firman Allah, bersekutu dengan Tuhan, berdoa dan menjaga hati nurani kita bersih, maka hati nuranimu akan menjadi tempat yang paling aman untuk menuntunmu. Jadi saudara, pentingkah hati nurani bagi kita? Sangat penting. Karena ini adalah sistem di dalam kita yang menyatakan apa yang benar dan apa yang salah. Hati nurani itu merupakan suara dari rohmu. Dia adalah suara yang tenang, suara yang lembut, suara yang murni. Di dalam bahasa Inggris itu dikatakan the still small voice. Alasan merupakan suara dari jiwamu, suara dari pikiranmu. Lalu perasaan itu ada dua macam. Ada perasaan yang senang atau yang susah, itu merupakan suara daripada emosi. Lalu perasaan sakit atau sehat itu adalah suara dari tubuhmu. Demikianlah saudara, kita telah mempelajari 7 indera rohani. Nah, itu kita memiliki mata roh yang bisa melihat, telinga roh yang bisa mendengar, hidung roh yang bisa mencium bau, mulut roh yang bisa mengecap makanan-makanan rohani, sentuhan yang bisa merasakan hadirat Allah, maupun perasaan-perasaan yang lain. Kita juga memiliki intuisi dan kita memiliki hati nurani. Mari kita mengakui iman kepercayaan kita. Aku adalah manusia roh, aku memiliki jiwa, dan aku tinggal di dalam tubuh. Hati nuraniku adalah suara rohku, alasan adalah suara daripada jiwaku, perasaan senang dan susah adalah suara emosiku, perasaan sakit dan sehat itu adalah suara daripada tubuhku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.